Satu, dua, tiga. Sebagai apa, Bu? Saya Humas Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Oke. Kalau untuk surat tadi seperti sudah disampaikan oleh panitera kami bahwa pengadilan sampai dengan saat ini belum pernah menerima surat tersebut yang dimaksud oleh saudara seperti itu. Jadi kami tidak bisa mengomentari hal yang tidak kami ketahui seperti itu. Bu, ada surat masuk untuk permohonan ditunda eksekusi ada berapa kali kalau nggak salah dari masyarakat, yaitu perwakilan dari LSM. Apakah sudah diproses atau seperti apa, Bu? Surat sudah kami terima, Pak. Sudah kami baca, kemudian sudah kami berkoordinasi juga secara internal, Pak. Seperti itu. Cuma namanya eksekusi tetap saja karena di sini sudah putusan sudah BHT. Putusan ini adalah mahkotanya pengadilan, jadi kita semua sebetulnya kan harus menghargai putusan yang telah BHT ya. Jadi eksekusi tetap dilaksanakan sesuai rencana. Jadi tanggapan surat tersebut gimana, Bu, dari PN sendiri? Tanggapan surat tetap saja untuk pihak-pihak yang merasa memiliki tanah di objek tersebut, ya bisa menempuh upaya hukum seperti yang telah dijelaskan tadi. Kami selalu terbuka untuk upaya hukum apapun, kami selalu terbuka. Yang penting semuanya normatif seperti itu. Ada lagi? Untuk eksekusinya kan nanti akan direncanakan insya Allah tanggal 3 ya. Kalau untuk objeknya itu bisa lebih jelas lagi, lebih teknis lagi dijelaskan oleh Pak Panitera kami ya. Tadi Bapak apa? Nama saya Pak Sumesno selaku Panitera. Mengenai nanti objek itu yang menyatakan dari pihak BPN belum jelas itu kepastiannya, karena kami kan dalam hal ini kita pihak pengadilan telah mengikuti putusan MA yang telah BHT. Jadi kami hanya melaksanakan putusan yang isinya itu menjelaskan hanya untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap tanah luasnya lebih kurang 1.300 hektar. Di situ disebutkan juga dengan alasan pihak pemohon harus menyerahkan uang pengganti tanaman yang sudah ditanam sebesar 26 miliar. Jadi sekarang uang itu sudah dititipkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Siak. Jadi mengenai menurut keterangan dari pihak BPN sudah menyurati ke pengadilan beberapa kali. Sepengetahuan kami dengan jurusita menindaklanjuti surat itu belum pernah BPN menyurati. Tetapi kami pihak pengadilan pernah meminta kepada BPN tentang juru ukur. Untuk juru ukur pernah kami mintakan dengan tujuan untuk melaksanakan eksekusi juru ukur, Pak ya. Tetapi dari pihak BPN saya baca suratnya itu pihak BPN belum bisa menjelaskan atau menyerahkan orangnya untuk menunjuk orangnya untuk melakukan juru ukur. Sehingga pihak pengadilan tetap menyurati dan BPN memberi kemarin meminta dari merekomendasi pada KJS KB atau Kadaster untuk melaksanakan pencocokan atau sharing terhadap lahan yang akan dilaksanakan eksekusi, tepatnya antara pihak DSI dan Karadayun. Jadi mengenai perlu diklarifikasi mengenai BPN menyatakan ada menyurati pengadilan, sepengetahuan kami dari pengadilan belum pernah ada. Cuman kami pernah menyurati BPN sebanyak 3 kali, hanya meminta untuk penunjukan juru ukur itu aja, Pak, dari kami. Nah, itu Pak ya, untuk mengklarifikasi keterangan dari yang tadi rekan-rekan pers katakan sudah pernah menyurati, itu ya yang bisa dapat kami jelaskan, Pak ya. Kalau objek yang dieksekusi itu di kilometer berapa, Pak? Yang dieksekusi yang di kilometer berapa? Kalau menurut kami yang kami dari putusan MA itu yang sudah PK, kami tetap putusan menyatakan di kilometer 8. Kilometer 8. Tidak ada menyebutkan nama jalan atau nama tanah. Kami hanya berpegang pada putusan MA. Jadi kami hanya berpegang pada putusan MA. Jadi kita tidak boleh mengintervensi atau menambah atau mengurangi sesuatu putusan. Tetap itu putusan isi kilometer 8 itulah kami jalankan, Pak. Itu, Pak. Tapi menurut informasi di lapangan yang akan rencananya di kilometer 11, Pak. Artinya kan di luar objek, Pak. Objek perkara. Kalau selama ini kami belum pernah ada menyatakan kepada pihak mana untuk kilometer 11. Kami hanya meminta kepada bantuan pengamanan untuk pelaksanaannya, kami tetap kepada kilometer 8 saja. Kalau kilometer 11 kami belum ada menyatakan hal itu. Cuman beberapa dari pihak kepolisian menyatakan di mana untuk pelaksanaan yang untuk titik awal atau titik temunya itu. Tapi kami tetap berpegang pada kilometer 8, gitu, Pak. Kalau mereka melakukan upaya hukum, misalnya kami dari melihat dokumen mereka dengan PK, apakah masih tetap eksekusi? Gini, Pak, PK seyogianya PK itu tidak menghalangi eksekusi. Tidak menghalangi eksekusi PK, tetapi di PK itu nanti akan dilihat sampai sejauh mana peranan atau
PK dia tersebut nanti akan ditindaklanjuti oleh hakim dari yang PK ini, PK hakim yang majelis hakim yang ngapai PK nanti Pak itu. Pak, terkait dengan lahan yang katanya itu milik PT Karya Dayun ya. Sementara ada laporan bahwa itu adalah lahan bukan milik PT Karya Dayun, itu adalah lahan milik warga yang bersertifikat. Bagaimana tuh Pak? Karena di dalam peraturan SEMA nomor 2 tahun 1962 itu menyatakan bahwa lahan orang per orang atau yang bersertifikat tidak bisa dieksekusi. Biar kami bantu jelaskan, kalau secara aktif bahwa untuk pihak ketiga atau pihak lain yang merasa tanahnya akan dieksekusi tanpa dia dilibatkan sebagai pihak, itu bisa mengajukan upaya hukum ya. Nanti bisa mengajukan upaya hukum terhadap eksekusi, namanya bantahan gitu. Kami, Panitia Negeri Saksi Indrapura, selalu terbuka untuk pihak siapa saja yang merasa dirinya memiliki tanah di lokasi tersebut untuk mengajukan upaya hukum. Seperti itu. Tapi kalau mereka sudah mengajukan upaya hukum, eksekusi tetap jalan juga? Tetap dilakukan. Tapi untuk apa gunanya upaya hukum? Pengadilan menyarankan seperti itu, Bu? Ya, itu gunanya karena kan nanti akan memulai proses pembuktian lagi gitu loh Pak. Jadi tidak menunda proses eksekusi gitu. Apakah pihak keamanan sudah diinformasikan, Bu? Sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Apa jawaban kepolisian, Bu? Siap untuk mengawal pelaksanaan putusan pengadilan, karena kan kita sebagai negara hukum kita tetap harus menghormati putusan pengadilan, apalagi ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap seperti itu ya. Itu rencana eksekusinya itu tanggal berapa, Bu? Eksekusinya rencananya insya Allah akan dilaksanakan tanggal 3 Agustus. Jam? Pukulnya Titik kumpul di Pengadilan Negeri Siak sekitar lebih kurang pukul 7 pagi. Titik kumpul.